Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Cucun Sunaengsih MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan serta rekan-rekan yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan kebijakan dan inovasi kurikulum. Untuk itu, kami yang beranggotakan Ninda Agustin dengan NIM 2101040, kemudian ada Rahma Ayu Fitriani dengan NIM 2103189, dan juga ada saya sendiri dengan NIM 2107101. Adapun topik pembahasan yang kami paparkan yaitu yang pertama ada kebijakan dan inovasi kurikulum berbasis kompetensi. Yang kedua ada kebijakan dan inovasi kurikulum berbasis masyarakat. Yang ketiga ada kebijakan dan inovasi kurikulum berbasis terpaduan. Dan yang terakhir ada kebijakan dan inovasi kurikulum berbasis kurikulum 2013. Seperti apa materinya? Yuk kita simak baik-baik. Kurikulum berbasis kompetensi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dan mengembangkan sekolah. Nah, dari pernyataan yang tadi dapat kita ketahui bahwasanya dalam kurikulum berbasis kompetensi ini lebih menekankan pada kompetensi atau kemampuan apa yang harus dimiliki oleh siswa setelah mereka melakukan proses pembelajaran tertentu. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dari kurikulum berbasis kompetensi ini. Yang pertama, kurikulum ini menekankan pada ketercapaian kompetensi. Intinya dalam kurikulum ini terdapat kompetensi-kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. Nah, kompetensi inilah yang menjadi dasar pemahaman siswa. Kemudian yang kedua, kurikulum ini berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Nah, di sini artinya keberhasilan pencapaian kompetensi itu diukur dari hasil belajar siswa. Sedangkan keberagaman di sini artinya proses dan kecepatan masing-masing siswa yang beragam dalam mencapai suatu kompetensi. Kemudian, karakteristik yang ketiga yakni penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Kemudian yang keempat, sumber belajar bukan hanya guru. Nah, jadi dalam kurikulum ini memungkinkan siswa untuk belajar bukan hanya dari guru tetapi bisa dari sumber-sumber yang lain. Nah, guru di sini dapat menjadi fasilitator untuk siswa ini supaya dapat belajar dari sumber-sumber yang beragam. Kemudian selanjutnya, penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penggunaan atau pencapaian suatu kompetensi. Nah, jadi dalam kurikulum ini, baik hasil maupun proses itu ditempatkan dalam dua sisi yang sama pentingnya. Selanjutnya, terdapat 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik berdasarkan dengan tuntutan kurikulum berbasis kompetensi. Nah, yang pertama kompetensi akademik, yaitu peserta didik harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengatasi tantangan dan persoalan hidup. Kemudian yang kedua, kompetensi okupasional, artinya peserta didik harus memiliki kesiapan dan mampu beradaptasi dengan dunia kerja. Yang ketiga, kompetensi kultural, artinya peserta didik harus mampu menempatkan diri sebaik-baiknya dalam tata nilai masyarakat. Dan yang keempat, kompetensi temporal, artinya peserta didik harus dapat menjalani kehidupannya sesuai dengan tuntutan zaman.
Kurikulum berbasis masyarakat ialah kurikulum yang bahan dan objek kajian, kebijakan, dan ketetapannya disesuaikan dengan kondisi lingkungan, kebutuhan masyarakat, dan pembangunan di daerah tersebut. Jadi, kurikulum berbasis masyarakat ini bertujuan untuk mengenalkan siswa dengan lingkungannya, juga untuk membekali siswa dengan kemampuan dan keterampilan yang dapat menjadi bekal hidup mereka di masyarakat. Selanjutnya, di sini terdapat karakteristik dari kurikulum berbasis masyarakat. Yang pertama, bersifat realistik. Artinya, dalam kurikulum ini, segala hal yang dipelajari oleh siswa merupakan hal-hal yang nyata dalam kehidupan masyarakat. Kemudian yang kedua, kurikulum ini menumbuhkan kerjasama dan integrasi antara sekolah dan masyarakat, baik itu masyarakat sebagai sumber belajar ataupun sebagai sarana belajar dan yang lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, kurikulum berbasis masyarakat ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar aktif. Selanjutnya, kurikulum ini dalam prosedurnya dapat menggunakan metode ataupun teknik yang bervariasi, jadi tidak terbatas pada satu metode saja. Kemudian, kurikulum ini membantu siswa untuk berperan dalam kehidupan nyatanya, kehidupan bermasyarakatnya. Jadi dalam kurikulum ini kan membekali siswa dengan kemampuan dan keterampilan yang dapat menjadi bekal hidup siswa di masyarakat. Kemudian, selanjutnya kurikulum ini menyediakan sumber-sumber belajar dari masyarakat. Nah, ini bisa dilakukan dengan mendatangkan tokoh masyarakat itu sendiri ke sekolah ataupun siswanya yang datang ke masyarakatnya, siswa melakukan karya wisata ataupun siswa melakukan penelitian di masyarakat. Untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai kebijakan dan inovasi kurikulum berbasis keterpaduan. Pendekatan keterpaduan merupakan suatu sistem totalitas yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berhubungan dan berinteraksi, baik antar komponen dengan komponen maupun antar komponen dengan keseluruhan, dalam rangka mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya. Dengan demikian, pendekatan keterpaduan menitik beratkan pada keseluruhan, lalu bagian-bagian dan unsur-unsur, dan interaksi antar bagian-bagian dengan keseluruhan. Dengan kata lain, kurikulum secara terpadu merupakan suatu bentuk kurikulum yang meniadakan batas-batas antara berbagai mata pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unit atau keseluruhan yang disebut dengan integrated curriculum. Selanjutnya yaitu komponen-komponen kurikulum berbasis keterpaduan. Kurikulum berbasis keterpaduan meliputi berbagai komponen yang saling berkaitan satu sama lain. Di antaranya yaitu subsistem masukan yakni siswa, subsistem proses yakni metode, materi, dan masyarakat, subsistem produk yakni lulusan yang dikaitkan dengan komponen evaluasi dan umpan balik. Masing-masing komponen saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang pertama yaitu komponen lulusan. Komponen lulusan adalah produk sistem kurikulum yang memenuhi harapan kuantitas, yakni jumlah lulusan sesuai dengan kebutuhan dan harapan kualitas, serta mutu lulusan dapat ditinjau dari segi tujuan intrinsik dan tujuan ekstrinsik. Yang kedua yaitu komponen metode. Komponen metode terdiri dari program pembelajaran, metode penyajian bahan dan media pendidikan. Sedangkan komponen materi terdiri dari fasilitas, sarana dan prasarana, perlengkapan, dan biaya. Komponen ini disediakan dalam jumlah dan kualitas yang memadai dan berfungsi sebagai unsur penunjang proses pendidikan. Yang ketiga yaitu komponen evaluasi. Komponen evaluasi digunakan untuk menilai keberhasilan proses kurikulum dan ketercapaian tujuan kurikulum. Evaluasi dilaksanakan dalam bentuk evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Hasil evaluasi memberikan informasi untuk membuat keputusan tentang tingkat produktivitas kurikulum dan derajat performa yang dicapai oleh siswa. Yang keempat yaitu komponen balikan. Komponen balikan berguna untuk memberikan informasi dalam rangka umpan balik demi perbaikan sistem kurikulum. Sumber informasi diperoleh dari hasil evaluasi yang telah dilaksanakan oleh sekolah dan lembaga tempat para lulusan bekerja. Yang terakhir yaitu komponen masyarakat. Komponen masyarakat merupakan masukan eksternal dalam bidang sosial dan budaya yang berfungsi sebagai faktor penunjang dan turut mewarnai pelaksanaan kurikulum secara keseluruhan. Karakteristik kurikulum berbasis keterpaduan. Karakteristik kurikulum terpadu diantaranya A.
berdasarkan filsafat pendidikan demokrasi Pancasila. B. Berdasarkan psikologi belajar Gestalt dan field teori. C. Berdasarkan landasan sosiologis dan sosiokultural. B. Berdasarkan kebutuhan, minat, dan tingkat perkembangan pertumbuhan peserta didik. E. Ditunjang oleh semua mata pelajaran atau bidang studi yang ada. F. Sistem penyampaiannya dengan menggunakan sistem pengajaran unit, yakni unit pengalaman dan unit mata pelajaran. G. Peran guru sama aktifnya dengan peran peserta didik. Bahkan, peran siswa lebih menonjol dan guru cenderung berperan sebagai pembimbing atau fasilitator. Selanjutnya yaitu model kurikulum berbasis keterpaduan. Kurikulum terpadu yang paling banyak digunakan di lapangan terdiri dari model connected, weighted, dan integrated. Kurikulum ini dipandang sebagai upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan di tingkat dasar, terutama dalam rangka mengimbangi gejala penjagalan kurikulum yang sering terjadi dalam pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah. Yang pertama yaitu model connected atau model keterhubungan. Pada prinsipnya, model ini mengupayakan adanya keterkaitan antara konsep, keterampilan, topik, ide, dan kegiatan dalam satu bidang studi. Yang kedua yaitu model weighted atau model jaring laba-laba. Model ini merupakan model dengan menggunakan pendekatan tematik yang kemudian dikembangkan sub-sub tema dengan memperhatikan kaitannya dengan bidang-bidang studi terkait. Yang terakhir yaitu model integrated atau model keterpaduan. Model ini merupakan model yang menetapkan prioritas kurikulum dan menemukan keterampilan, konsep, dan sikap yang saling tumpang tindih dalam beberapa bidang studi. Dan model ini sulit dilaksanakan sepenuhnya mengingat sulitnya menemukan materi dari setiap bidang studi yang benar-benar tumpang tindih dalam satu semester, serta sangat membutuhkan keterampilan guru yang cukup handal untuk dapat merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran. Baik rekan-rekan semuanya, materi selanjutnya yaitu kebijakan dan inovasi kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum berbasis kompetensi dan karakter secara terpadu, yang merupakan penyempurnaan dari kurikulum satuan pendidikan atau KTSP. Menurut Hidayati 2013, kurikulum 2013 ini merupakan program pendidikan yang berbeda dengan kurikulum yang lainnya. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari segi karakteristik, pendekatan saintifik, dan penilaian otentik dalam pembelajaran. Oleh karena itu, implementasi kurikulum 2013 ini mencakup 3 kegiatan pokok, yakni pengembangan program, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi. Selanjutnya yaitu ada karakteristik kurikulum 2013. Yang pertama yaitu ada keuntungan relatif. Kurikulum 2013 mempunyai beberapa keuntungan relatif, di antaranya dapat memudahkan siswa belajar, tidak memberatkan siswa, mempermudah guru dalam mengajar, serta keuntungan yang lainnya. Yang kedua, kompatibel. Nah, dengan tujuan pendidikan nasional maupun kebutuhan masyarakat akan pendidikan ini, kurikulum 2013 dirasakan mempunyai tingkat kesesuaian yang tinggi dengan penerapan nilai maupun proses pendidikan yang ada. Yang ketiga yaitu kompleksitas. Perkembangan kurikulum dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu tiada henti. Kurikulum 2013 ini hadir merupakan salah satu inovasi yang tiada henti dan berasal dari suatu analisa yang kompleksitas. Yang keempat, ada triabilitas. Apabila kita lihat di media sosial, di media baik cetak maupun elektronik, banyak yang pro dan kontra. Oleh karena itu, evaluasi kurikulum memerlukan waktu dalam pelaksanaannya. Dan yang kelima, dapat diamati. Karakteristik kurikulum yang kelima ini, pelaksanaan kurikulum 2013 dapat saja kita amati dan dipantau pelaksanaannya, baik oleh pengawas ataupun pemangku kepentingan lainnya. Nah, selanjutnya yaitu perubahan kurikulum 2006 ke kurikulum 2013 yang menyangkut 4 elemen perubahan kurikulum. Yang pertama yaitu ada standar kompetensi lulusan atau SKL. Yang dimaksud SKL ini yaitu adanya peningkatan dan keseimbangan soft skill dan hard skill dengan mengasah 3 aspek, yaitu sikap,
pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua, yaitu ada standar isi, yaitu pada perubahan SI, di mana pada KTSP 2006, kompetensi ini diturunkan dari mata pelajaran. Namun pada kurikulum 2013, mata pelajaran diturunkan dari kompetensi. Yang ketiga, ada standar proses, yaitu yang semula terfokus pada eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi, pada kurikulum 2013 dilengkapi dengan pendekatan saintifik, yaitu mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Dan yang keempat, yaitu ada standar penilaian. Yang dilakukannya adalah berbasis kompetensi, yaitu pergeseran dari penilaian melalui tes mengukur kompetensi pengetahuan berdasarkan hasil saja. Oke, rekan-rekan semuanya, itu tadi materi presentasi yang dipaparkan oleh kelompok 11 mengenai kebijakan dan inovasi kurikulum. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyimpulkan pematerian pada kali ini. Kurikulum berbasis kompetensi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dan mengembangkan sekolah. Kurikulum berbasis masyarakat ialah yang bahan dan objek kajian, kebijakan dan ketetapannya disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan masyarakat serta pembangunan. Sedangkan kurikulum secara terpadu merupakan suatu bentuk kurikulum yang meniadakan batas-batas antara berbagai mata pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unit atau keseluruhan. Terakhir, yaitu kurikulum 2013 merupakan kurikulum berbasis kompetensi dan karakter secara terpadu yang merupakan penyempurnaan dari kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Implementasi kurikulum ini mencakup 3 kegiatan pokok, yakni pengembangan program, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi. Saya Sri Rizky Juniati selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf masih banyak kekurangan dan kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.